Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 856539503, mahasiswa Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara singkat terkait kemampuan mendengar dan berkomunikasi anak berkebutuhan khusus sebagai bagian dari tugas mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Baiklah, di sini saya sudah bersama narasumber. Kepada narasumber saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih kepada Ibu Siti Aisyah yang telah mempercayai saya sebagai narasumber. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desi Alvanisa yang kebetulan bertugas di SDN Negeri 006 Mukti Jaya yang bertempat di Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Ibu Desi Alvanisa yang telah bersedia meluangkan waktunya. Mari kita memulai untuk wawancaranya. Untuk poin yang pertama, Ibu, di sini ada kemampuan mendengar anak. Bagaimana ya menurut respon anak ketika mendengar panggilan dari guru atau teman di kelasnya? Untuk respon siswa tersendiri itu sangat bervariasi ya. Misalnya saja gangguan dari anak yang mengalami gangguan pendengaran, itu kan mereka akan sulit untuk berkomunikasi karena mereka tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh guru ataupun temannya. Sehingga dari situ mereka bisa merespon dengan gerakan isyarat atau gerakan lainnya atau hanya dengan tatapan saja. Kemudian Bu, di sini ada dalam kondisi tertentu, apakah anak tampak tidak merespon suara? Jika ya, kapan biasanya akan terjadi? Nah, iya, kadang-kadang juga siswa itu sulit untuk merespon. Biasanya itu terjadi karena fokus mereka itu tidak berfokus hanya kepada gurunya atau temannya saja. Bisa juga mereka tuh karena sedang bermain atau mereka hanya memperhatikan hal-hal yang sekiranya mereka itu menarik daripada kita yang lebih untuk berbicara ke mereka. Kemudian Bu, ini bagaimana ya strategi Anda sebagai guru atau orang tua dalam melatih kemampuan mendengar anak? Dan sebenarnya dapat kita lakukan tuh dengan pendekatan strategis yang dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan anak tersendiri. Tujuannya utama itu untuk membantu meningkatkan fokus dan respon anak, seperti kita benar-benar memberikan perhatian khusus kepada anak. Ya, baiklah Bu. Kemudian untuk poin yang kedua tentang kemampuan memahami informasi lisan. Apakah anak memahami instruksi atau perintah sederhana yang diberikan secara lisan? Iya, karena sebagian untuk perintah sederhana ya Ibu. Perintah sederhana itu dia dapat dipahami secara lisan. Misalnya saja kita tolong misalnya ambil pena. Mereka dapat mengambil pena karena itu adalah perintah yang sangat sederhana. Kemudian bagaimana ya reaksi anak ketika diberikan arahan dalam kegiatan pembelajaran? Mereka tuh berusaha memperhatikan, tetapi namun karena keterbatasan mereka itu, mereka memerlukan waktu yang lebih ya dari siswa-siswa yang biasa untuk memahami suatu kegiatan ataupun hal-hal yang kita berikan kepada mereka, hal-hal yang seperti diskusi tadi ataupun berkegiatannya tadi. Kemudian Bu, apakah anak memerlukan bantuan isyarat atau pengulangan untuk memahami perintah tersebut? Iya Ibu, anak-anak yang mengalami ABK tersebut, kita memerlukan hal yang lebih untuk mereka bisa memahami perintah kita. Seperti gesture itu kayak isyarat itu kayak tolong ambil penanya, balik ke tadi kan Bu, kita contohin kepada mereka atau memberi isyarat supaya mereka lebih mudah dalam memahami apa yang kita ucapkan. Untuk poin yang ketiga, kemampuan berkomunikasi dan partisipasi di kelas. Bagaimana cara anak mengekspresikan keinginannya, misalnya berbicara, menunjuk,
atau menggunakan gerak tubuh? Biasanya itu juga tergantung anaknya, balik ke masalah pribadi anaknya. Seperti anak yang misalnya Down syndrome itu kan memiliki keterbatasan kata kan Bu. Jadi mungkin mereka hanya untuk mengabaikan keinginan itu bisa dengan meminta tolong kepada gurunya, seperti kadang menarik baju gurunya, atau anak yang hanya menunjuk itu saja mereka untuk memenuhi keinginan mereka itu. Di sini Bu, sejauh mana anak aktif berkomunikasi dalam kegiatan kelas atau diskusi kelompok? Sangat bervariasi juga tergantung jenis ABK-nya. Ada yang bisa sedikit memahami untuk berdiskusi dengan temannya, ada yang juga hanya memahami, hanya mendengar, tidak berbicara. Ada juga tadi yang memahami atau memberikan respon kembali, ada juga yang hanya memahami, mendengarkan saja. Di sini apakah anak mampu menjawab pertanyaan guru secara lisan atau melalui cara lain? Mampu untuk menjawab secara lisan, anak-anak itu cukup lancar ya. Namun untuk cara menjawab pertanyaan secara tertulis, nah itu menjadi sedikit PR bagi guru karena mereka juga mengalami kesulitan. Baiklah, di sini untuk poin yang keempat Ibu, ada interaksi sosial dan emosional. Bagaimana hubungan anak dengan teman-teman sebayanya di kelas? Untuk anak-anak yang mengalami ABK, hubungannya kepada anak-anak teman sekelas itu cukup baik ya Bu. Teman-temannya juga menerima keadaan itu dan mereka cukup mengayomi temannya untuk berbicara ataupun bermain saat dia istirahat di sekolah. Apakah anak menunjukkan ekspresi emosi tertentu saat berinteraksi, senang, marah, malu, atau canggung? Biasanya untuk di pertemuan pertama, anak-anak itu akan merasa canggung. Untuk anak yang berbeda dari mereka, mungkin mereka berpikir karena mengapa anak ini berbeda atau mengapa anak ini tidak seperti saya. Namun semenjak berjalannya waktu, anak-anak juga akan mulai terbiasa dan mulai berteman dengan baik selayaknya teman-teman biasanya. Kemudian Bu, apakah bentuk dukungan atau pendekatan emosional yang biasa dilakukan guru atau orang tua untuk membangun komunikasi positif dengan anak? Biasanya itu memberikan perhatian saat anak berbicara atau memberikan arahan yang positif, mengajak mereka berkegiatan yang positif, sehingga tuh ada kayak pembicaraan yang memiliki pembicaraan dua arah, sehingga anak ini mendengar, merespon apa yang kita katakan dan bisa dapat mengerti apa yang kita beri arahan kepada mereka. Ya, baiklah Ibu. Di sini untuk poin yang kelima, hambatan dan strategi penanganannya. Apa hambatan yang paling sering muncul dalam kemampuan mendengar dan berbicara anak di sini, Bu? Hambatannya itu juga banyak ya Bu, yang misalnya kayak tadi anak Down syndrome kan memiliki keterbatasan kata. Dia hanya mengatakan kata yang berulang-ulang tapi dengan maksud dan tujuan dia yang berbeda. Jadi kita perlu lagi kayak strategi ataupun cara pemahaman kita sendiri sebagai guru, sehingga kita memahami apa yang dia butuhkan dan apa yang dia inginkan. Dan kalau misalnya anak yang pembicaraannya tadi kurang jelas, nah kita juga kurang memahami ya Bu ya, bagaimana dia mengucapkan secara lisan apa yang diinginkan. Kemudian Bu, strategi atau pendekatan apa yang menurut Anda paling efektif untuk membantu anak dalam berkomunikasi? Untuk itu biasanya kita hanya dengan mendengarkannya secara aktif. Pokoknya kita harus memberikan perhatian kepada mereka sehingga tuh mereka tuh merasa didengarkan dan lalu kita tuh memberikan kegiatan yang positif sehingga terjadinya komunikasi dua arah yang mendorong mereka bisa untuk berbicara, mendengar dengan baik dan mendorong mereka untuk selalu berkomunikasi.
Ya baiklah Ibu Desi Alfanisa, saya berterima kasih kepada Ibu atas waktu dan penjelasannya yang sangat bermanfaat. Semoga informasi yang diperoleh ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kami dalam memahami penanganan anak berkebutuhan khusus dalam aspek mendengar dan berkomunikasi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.